Ya toh? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Pas kayaknya. Nah, tapi Bapak Ibu, itu kenapa ayat sedekah ditegaknya ilmu. Allah berikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya hebatnya dia. Siapa yang diberi ilmu kata Allah, dia yang mendapat kebaikan yang paling banyak, bukan yang harta. Nah. Siapa yang diberi ilmu, dialah yang diberikan kebaikan yang banyak. Jadi bukan harta, kenapa? Begini ya. Ibu kalau bersedekah, ini ya, sedekah ambil minum, ya kan dikeluarkan lagi, itu padahal memang keluar itu para ibadat, tapi baru nama urus. Tapi kalau mengajarkan ilmu, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan. Ini bukan dari saya, dari guru-guru saya. Saya lahir kata bapak, nangis, lalu oleh bapak saya seiring berjalan waktu suruh belajar. Saya kumpul, sekarang saya dapat pahala pasti. Semua guru saya yang sudah mati dapat pahala sebanyak saya. Besok saya ajarkan ke murid saya, mereka mengajar saya mati dapat pahala pula dari murid saya. Guru saya pun masih dapat dari murid saya sampai hari kiamat begitu. Itu buktinya siapa yang diberi ilmu, yang diberikan kebaikan yang paling banyak. Karena itu kalau bersedekah, waktu bersedekah saja dicatat pahalanya 700 lipat. Kalau ilmu sampai kiamat. Karena ilmu ini mengkira-kira MLM. Makin kawan makin banyak kaki itu. Saya ulang tahu. Iyalah, ambo umur itu. Kalau kamu beli ambo sampai mati mungkin nggak boleh bulan. Saat itu umur ambo belum berapa itu. Kamu tak tahu itu kan? Kalau makin banyak kaki itu. Dari itu, maka apa itu yang ada di guru jadi dosen, alhamdulillah. Dia jadi pejabat, anak-anakku jadi pejabat deh. Sebahagia hidup jadi guru, jadi dosen, apalagi guru mengaji. Kayu tak mungkin ada kayu atau kayu kecil. Ya itu pun mungkin ada usaha tambahan. Kalau jadi guru mengajar maka kayu itu. Kalau yang pokok dari ustaz itu kayu atau kayu. Itu zaman dulu kan ceramah pada zaman Yusuf baru orang jadi amplop serat jangan. Kini alhamdulillah dulu sama jamaah sebelum sedekah. Tapi dia tak kaji nomor. Pokoknya bisa kayu sedekah. Sedekah tu baru bisa kayu dulu. Nyok kayu tu ada di dokter tu. Nyok hari itu ada jadi sekian berjam sekian minggu sekian ada jadi. Tu hafal tu profesional. Kalau ustaz tak bisa begitu. Kami pun dah ada gaji, dah ada gaji kami. Kamu dah tak perlu ada dah. Ustaz ceramah dia ada Ustaz Yo, sama itu minggu ahad malam dia jadi. Mana Ustaz? Terus hadis-hadis sahih ini tak nani. Tak ada. Tiba-tiba ceramah tak ada transaksi. Karena tak profesional, karena saya ini kewajiban mengajarkan Al-Quran. Kalau yang tidak mau dikasih apa, sudah itu sedekah saja. Ya sedekah yang sukarela. Dan saya pendapatan bukan tanya kepada petugas masjid jawab. Pada nak buka kaki mereka. Pas jadi ustaz pada jamaah itu kasih buka semua. Itu pun hampir tahun dan naik-naik. Itu begitu. Tidak pernah kan? Karena kami tidak digaji, gaji kami dari Allah. Karena pahala itu berbeda. Mengajar itu pahalanya non-stop. Apa saja ilmunya tidak ada ilmu. Makanya Nabi menyebutnya nakirah. Indefinite man allama ilman pun nakirah. Mufrad lagi bukan.
hafal 102. Ilmu yang tak bermanfaat itu hanya satu, sihir. Lain daripada itu bermanfaat. Ibu mengajarkan itu bermanfaat ya ibu, mau gali itu manfaat. Yang mengajar mau gali itu sampai kiamat berislam itu aman gitu. Kalau tak mau gali itu apa dulu itu dari itu mau sampai itu macam orang mau dulu itu dari itu tidak bermanfaat gali itu bermanfaat itu. Itu meja apa bermanfaat itu? Tidak meja apa sih itu? Sama-sama buat nampak kursi itu kan. Bagi kursi Isya yang mengajar membuat kursi, membuat meja, sehingga kalau nanti membuat meja itu sampai kiamat kalau itu ilmu membuat meja itu yang disebut ilmu bermanfaat. Itu HP itu ada manfaat itu. Jadi HP itu ceramah mudah-mudahan. Nah ini itu kalau Islam lupa dan kampung paham itu yang mengajar membuat HP itu disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi yang guru matematik, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, sejarah, semuanya aman. Kalau tadi aman. Nah, jadi apa itu bersyukur baik itu jadi dosen, jadi guru, bahagia lah tuh. Ya, itu kenapa ilmu itu diletakkan di tangan anak sedekah. Itu yang paling hebat sedekah itu sedekah ilmu bala kiai apa yang dulu wajah. Berapa banyak satu kalimat yang baik dari ilmu itu. Qaulul ma'ruf, perkataan baik yang kau sampaikan itu khairun min sadaqah yang ba'da. Itu hebat sedekah mengajar itu. Ya, makanya rugi kalau orang punya ilmu tapi tidak mau mengajar. Rugi. Nah, makanya ibu, ya, walaupun ibu misalnya tidak bekerja di rumah saja, itu anak. Alhamdulillah ibu istri aku dah kerja dulu. Sejak mulai nyusul kuliah meningkat, mana kerja dulu dalam anak saya sudah kerja dulu. Ya, tapi anak-anak aku membaca, mengaji, itu aja ibu. Menghafal Quran di dulu. Alhamdulillah, minimal lah bacaan dan hebat ilmu kamu. Minimal itulah. Ya, itu kenapa ayat sedekah diselipkan di tengahnya ayat tentang ilmu. Karena sedekah yang pakaian apa itu dan makan sedekah hanya uang-uang saja, materi-materi saja. Nasihat-nasihat itu sedekah. Makanya di kampung sedekah kaji namanya itu. Sedekah kaji namanya. Kaji itu bagian sedekah juga. Bahkan ilmu hebat itu kalau pada bahasa itu dibagi kurang jumlah itu. Kalau ilmu dibagi kurang makin dibagi makin lagi itu. Itu sifat ilmu itu. Ambo itu maka apa ayat apa ada sebagian. Karena itu ahli itu sudah beri. Ya, dia makin acok diajar, dia makin berbuat, makin banyak, mengontrol hal makin banyak dibagi kurang. Nah, itu maka kenapa yang diberi ilmu itulah yang diberikan kebaikan yang banyak. Itu kenapa orang berilmu derajatnya beda akan di sisi Allah di surga. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, bukan utul mana. Ya, bukan yang diberi harta, yang diberi ilmu. Nanti derajat surga ditentukan oleh derajat ilmu. Makin banyak ilmunya makin tinggi surganya, bukan makin banyak hartanya makin tinggi surganya. Ilmu. Itulah alasannya di surah Al-Isra 71. Ini baca di Al-Isra 71. Yaumana da'ukul la'udasin bi'imamihim. Nanti orang dipanggil di akhirat dengan imamnya. Jadi jamaah Al-Qadar nanti dipanggil dengan imamnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu masuk surga dipanggil imamnya siapa? Karena imamnya yang paling tinggi amalnya, ilmunya. Makanya orang dipanggil ke surga dengan dia, dengan imamnya masing-masing. Nah, itu makanya
tadi minggu apa banyak sih Ustaz yang bisa kita kata aku itu cari servis Ustaz saya paling tinggi surganya itu yang ini contoh orang tahu apa ambil kan ambil kenal surganya ayo apa tidak mati saya tahu apa kenapa di Ustaz itu lebih belok asal masuk Ustaz salah dicapai itu sih bukan suruh apa suruh namanya belok ayo kan kamu itu imam yang paling nakik ibu itu suami dan itu yang ibu ikuti perintahnya kan suami enggak itu suami itu imam namanya maka carilah suami yang alim cari suami yang berilmu ini maka apa itu yang dapat suami profesor aman tapi gitu ya jika gimana nah tapi suami yang adil aman dan surganya paling tinggi itu tinggal minggu deh asal tasawuf sama apa lah itu saya kan surga paling tinggi ya memang begitu lah maka sering saya sampaikan di minggu nanti masuk surga itu suami itu jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim itu di Al-Qur'an 23 ibu masuk surga dipanggil sama suaminya iya begitu maka kalau suami ibu orang alim surganya paling tinggi maupun zaman dulu buat buaya-buaya itu istri banyak Pak gitu Pak tapi belum bayar punya kepada rezeki Allah ambil ibu karena ini surga paling tinggi itu suami itu kalau ini Ustaz ini lagi ribu agim dulu yang pakai kesayangan ibu agim dulu bapak foto lagi itu menatap di ruang tamu wajan foto agim dulu oh menikah agim cerai kamu bakal foto padahal tetapi punya Ustaz itu banyak istrinya kalau suruhnya paling tinggi banyak ibu dapat suruh paling tinggi yang menikah Ustaz tapi pulang ini Ustaz kok kaki berumah banyak ya habis saja sobat tak boleh tak rumah kok kakaknya lain kakaknya itu kakaknya tahu apalagi ibu kok tak mengerti no pasang Pak mengerti itu kenapa tuh dia udah punya banyak orang dari zaman dulu ya tidak orang juga tidak yang penting status istri Ustaz istri buya cukup begini tidak itu makhluk buya dulu kalau mengaji di mengaji aku tampil sambil maju situ tidak punya siswa itu ada iya Pak jadi tidak bisa ya pulang lama pulang capek tapi itu ada asal mana pulang kan ya ya tapi begitulah dulu orang lebih munggu ya sekarang tidak lagi nampaknya begitu tapi orang yang berilmu itu memang beda derajatnya nanti coba dibaca di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-4 saya sama Al-Ma'idah tahun ketiga anjing yang berilmu itu orang yang beda dengan anjing yang tidak berilmu kalau aku anjing berilmu mau binatang mati pulang makanlah kalau halal tapi anjing bodoh mau binatang mati pulang makan bangkai itu anjing yang kita dari pulang itu bagaimana begitu orang yang diberi ilmu kata Allah diberikan kebaikan yang banyak nah bersyukur ibu ya bapak yang pensiun dulu ya aman masjid angkat lama kok mati aman
syaratnya dulu remaja lebih ikhlas, tapi kalau sertifikasi dikanya dari sana itu amat kalau sertifikasi di guru kan amat ada ikhlas. Maka guru-guru masih suku itu ikhlas, ya ikhlas. Itu guru-guru yang dulu baris ya, itu bagi bahagia dan itu jadi guru misalnya malas saya jadi guru, tapi orang hormat kalau keikhlasan ini. Dulu waktu dapat membuat kalau subuh dulu bawa dengan modal sepeda itu, kini saja sertifikasi mau dulu aku kuliah aku 9 bulan mulai kuliah itu di Lutinta payah mencari otos itu, jangan lupa sekolah tahu kan dulu kan itu di fakultas. Kini mencari tabel parkir sampai yang mana? Sudah sertifikasi. Jangan-jangan dengan gaji tunjangan besar pula menghabiskan pahala abadi kita. Waktu sedekah yang paling itu mengajar ikhlas dan tulus, yang tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada ilmu pengetahuan, karena dia mendapat pahala yang unlimited sampai hari kiamat. Nah itu dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu dulu sampai sini? Silakan. Dalam ilmu ini kan ada amal dan manfaat. Ini kita dalam ilmu kan ada biaya transport atau biaya kan itu biaya itu pada termasuk sedekah. Ya misalnya guru yang PNS atau di negeri perguruan tinggi negeri, ya sekolah-sekolah negeri kan digaji oleh negara guru itu. Apakah itu sudah tidak menghapus sedekah kita? Itu enggak, karena itu bahagian dari penghargaan hadiah sedekah. Yang tak boleh itu Bapak Ibu, itu yang jadi target kita. Baru tapi terlambat supaya tunjangan tidak dipotong semua sana. Baru tapi itu terlambat kamu tapi hak-hak anak-anak dan kajian tidak boleh ilmu aku terlambat. Ini tidak mungkin jadi target Bapak. Kalau dikasih hadiah manusiawi saja Pak. Nabi juga terima sedekah, terima hadiah. Nanti baca di surah Al-Hujurat ayat yang keempat. Ya Al-Hujurat yang keempat. Iza najaitu rasul faqaddimu baina najwaakum sadaqah. Kalau engkau hendak berdiskusi bertanya kepada Rasul, bersedekahlah kepadanya. Itu berarti Nabi terima sedekah dia, terima hadiah dia, terima, tapi Nabi tidak meminta. Makanya kalau saya berceramah dikasih sesuatu, saya tidak minta, tidak pernah ada ikatan kontrak, tapi dikasih selama hadiah, ya boleh terima, yang tak boleh itu jadi tujuan, ya kan? Kamu buka sesuatu, simpul waktu itu terus sana. Kok ibu panggilan dari situ, situ aku kesulitan, situ berdua deh. Dikasih waktu tidak datang, tapi target tak boleh. Itu makanya guru-guru ngaji zaman dulu bagaimana keikhlasan mereka itu luar biasa. Itu waktu ilmu yang diajar itu masuk ke hati. Ya Pak. Dulu bagaimana mengajar dengan alif bata saja kan? Abata, ya alif bata itu kan sampai gini kan tekanannya dapat diajar dulu. Kalau ikhlas, kalau ikhlas itu memang pengaruhnya hati orang itu kuat. Kenapa ini mahasiswa itu bak ilmu yang belajar ini pun tidak masuk ini? Karena mengawal tidak ikhlas mengajar. Ini pun tidak ikhlas belajar dan cari nilai dari jatah. Dulu kan belajar kok ikhlas mampu guru mau cari.
Ya. Dulu mencari ilmu itu kebutuhan orang, kini tidak. Kini ilmu kan kebutuhan yang kebutuhan itu gelar, ijazah, kebutuhan ini ilmu. Nah, makanya tidak semua orang dikasih ilmu karena orang banyak yang tak merasa perlu. Kalau aku tak merasa perlu, aku yakin tak perlu. Ya. Bahkan ilmu itu memang diakian, diantar, ulang pun tak ada ilmu itu. Ya, kalau lagi habis maghrib, ini habis maghrib akan ada pembagian misalnya sembako gratis. Aku yakin itu murah sudah maghrib. Dan itu. Nah habis maghrib ada pengajian bukan lebih murah. Kenapa pulang? Karena merasa dia tak tahu kalau ilmu itu pemberian yang paling besar. Manusia hanya tahu pemberian yang besar itu harta, tapi ilmu tidak, mereka tidak tahu. Itu makanya ilmu hanya diberi kepada siapa yang dikehendaki saja. Dipilih-pilih ilmu itu. Kalau harta tidak dipilih Allah dikasih semua, kalau ilmu dipilih Allah tidak semua dikasih ilmu. Nah itu Bapak Ibu ya, rahasia kenapa ayat ilmu diletakkan di tengah ayat sedekah. Ini 269 Bapak Ibu ya. Tidak melanjutkan ya. Tapi ibu yang dulu yang dosen dia lamar selama dong, ada lamar dari ibu mati kira dia bertambah lamar ibadah ya. Yo ini kalau menjaga hari ini lamar ya. Nazar. Oh kalau menazarkan wajib coba. Apa kalau menazarkan sedekah jadi wajib? Kalau tidak menazarkan sunat. Kalau dinazarkan tidak bisa berubah, tidak bisa diganti. Ya, tidak bisa diingat. Rasul itu dan pahalanya beda apa dengan yang tidak dinazarkan. Ini yang wajib itu dapat dikatakan pahalanya apa? Kalau itu mengatakan pahala sedekah menazarkan. Aku menazar besok bagi makan dalam istana yang yatim beda nilai pada bagi makan yatim dengan nazar. Itu wajib. Nah, itu caranya. Ya. Yang dikatakan di nazar apa? Nazar janji kepada Allah menjadikan hal yang sunat menjadi wajib. Apa puasa sunat? Niat puasa sunat itu nazar sunat. Aku menazar besok minggu besok aku puasa sunat wajib. Tidak sahur bukan kosong. Di undang-undang itu tidak menyebutkan sahur kosong ada nilai beda. Dan nazar itu membuat nilai ibadah berbeda dengan yang lain. Misalkan ini Pak, misalkan kita ini ada uang sedikit nantinya, tahu-tahu kita ingin untuk pergi lagi ke tempat lagi, tempat yang bermanfaat untuk agama. Tapi kalau tidak ingat sangat kan gimana kita belajar? Kalau Pak menazar sebenarnya berusaha. Tahu berjanji dengan manusia berusaha dari janji. Nazar itu janji gitu kan. Saya bernazar besok baca Quran 1 juz kalau tidak berusaha wajib untuk bernazar. Ya, tapi pakai nazar nanti ada untuk kita bahas. Lalu itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya dari kurang maaf.